Alhamdulillah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma'badu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali pada forum kajian fikih ibadah insyaallah pada malam hari ini. Kedua, salam salam semoga selalu tercurah dan limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam ketaatan, senantiasa dalam bimbingannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di akhir akhir. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini ada tiga ya, Pak Bahyar, Bu Yeti dan uh, ya, semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dalam waktunya, Allah berikan kesehatan diri kita, keluarga kita, dan Allah mudahkan segala aktivitas yang kemudian kita lakukan hari ini, hari lalu, dan kedepannya. Semoga Allah selalu bimbing dan Allah selalu berikan kita kemudahan dalam setiap langkah kita. Baik Bapak Ibu semuanya, siapkan penanya, kemudian catatannya. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Fidutin. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Apa adalah Ustadz? Syukran jazilan akhiriki Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Narakum bi khairin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini insya Allah kita melanjutkan bahas kita sebelumnya yang berkaitan dengan bab zakat, dan hari ini kita masuk pada penjelasan teknis terkait tentang zakat emas, zakat uang, ya, zakat emas perak dan juga termasuk. حيث قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وعلوم مشايخنا وأساتذتنا في الدارين آمين. ونصاب الذهب 20 مثقال وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه. Nisab zahab. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ini memiliki syarat, ya, syarat yang umum dan juga syarat yang khusus. Syarat umum ya merdeka, ya, kemudian uh, milkutam, ini syarat umum nih, ya, milkutam. Nah, sementara haul, nisab, ya, kalau ini yang tertentu, nah, ini syarat khusus. Bahkan sebenarnya haul nisab juga termasuk syarat umum, kecuali syarat khususnya itu misalnya saum, ya. Saum itu yaitu kalau di hewan berarti dia dikembalakan di padang umum, bukan didapatkan sendiri, dibeli dan seterusnya. Nah, ini syarat khusus, termasuk dalam kasus emas perak, ya, emas perak
ya, maka yang menjadi syarat khusus di sini sebagai uang, ya, itu karena dia adalah ya benar-benar menjadi uang gitu loh. Uang termasuk emas perak karena ada riwayatnya khusus, ya. Nah, syarat uang inilah yang memungkinkan rupiah, ya, kemudian dolar dan yang lain-lain itu uang fiat money itu kemudian wajib dizakati hari ini. Ya, ini contoh adalah syarat khusus. Nah, wa nisabu dzahabi isyruna misqalan. Nisab emas itu atau dinar adalah 20 misqal. Nah, kalau dia bentuknya emas bukan uang, dinar misalnya berarti 20 misqal. Sebenarnya 20 misqal itu ya sama sama dengan berapa? Sama dengan isyruna dinaron. Nah, kalau sudah mencapai 20 miskol, maka dia keluarkan seperempat ya rubu al-usyur. Artinya seper 20 ya atau ya seper 20 gitu. Ya, seperti itu. Artinya 2,5 rubul usyur ya. Seperempat per dari 10. Seperempat dari 10. Artinya berapa? 2,5 ya. Wahwa nisfu miskol dan seperlima itu, maaf, seperempat itu, ya bukan seperlima, maaf ya, seperempat dari 10 berarti 2,5. 2,5 itu artinya adalah sama dengan setengah miskol. Setengah miskol artinya kalau berdasarkan hadis itu namanya nisfu dinar, sama dengan setengah dinar. Wafi mazada bihisabihi, ya. Nah, kalau lebih artinya tetap berdasarkan hitungan itu, ya, hitungan patokan eh, tersebut ya dan seterusnya. Artinya kalau mau simple menghitung zakat uang atau zakat emas, kalau di sini zakat emas ya, artinya uangnya dinar ya, artinya kalau sudah 20 dinar maka keluarkan setengah dinar. Ya, ini artinya 20 dinar itu adalah batas minimal orang masuk nisab zakat untuk orang yang punya uang emas dinar atau yang punya emas. Ya, walaupun bukan uang. Ya. Nah, kalau sekarang satu dinar itu adalah 4,25 gram. Artinya itu satu miskol. Jadi satu miskol itu setara dengan 4,25 gram emas. Zaman dulu ini menggunakan kata miskol. Nabi SAW, maaf, ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib anin Nabi SAW ya. Nabi SAW bersabda, "Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran." Kamu tidak punya kewajiban sedikit pun ya, maksudnya pada emas ya hingga kemudian mencapai nisab 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul. Kalau kamu punya 20 dinar dan telah mencapai haul artinya sudah 1 tahun. Jadi 20 dinar itu berarti harus tetap startnya kapan saya punya 20 dinar. Lalu wahala alaihil haul. Ya, dan sampai 1 tahun. Jadi tetapkan startnya dulu. Ditulis misalnya saya 20 dinar tanggal sekian bulan sekian kalender Hijriah tahun sekian. Ya, juga jangan pakai Masehi tapi kalender Hijriah. Lalu tunggu 1 tahun, terserah. Dalam 1 tahun itu uangnya kepake, bertambah, berkurang, terserah. Tapi lihat endingnya. Di tanggal yang sama, di bulan yang sama, tahun depan. Apakah masih 20 dinar atau tidak? Kalau masih 20 dinar atau bertambah, berarti dia wajib membayar zakat pas jatuh tempo. Kalau misalnya ternyata kurang dari 20 dinar, artinya dia tidak punya kewajiban bayar zakat. Berarti ya pas jatuh tempo, misalnya hanya ada 19 dinar, ya udah berarti tidak wajib bayar zakat. Ternyata di tanggal 21, maaf, di hari berikutnya atau di 1 minggu berikutnya uangnya sudah 20 dinar lagi atau 21 dinar lagi. Ya udah,
Berarti itu startnya. Saat kapan terkumpul 20 dinar, maka saat itu pula start untuk uh, 1 tahun ke depan sampai masuk haul di tahun berikutnya, ya. Apakah endingnya di tahun tersebut masih mencapai 20 dinar. Begitulah seterusnya. Bagaimana kalau misalnya sudah jatuh tempo uangnya 30 dinar? Nah, ini yang disebut dengan wafi mazada. Kalau bertambah bihisabihi, maka ya sesuai dengan hitungannya, artinya dia sudah mencapai nisab, berarti ya kalau ibarat uang itu adalah 20 dinar, ya setara 85 gram emas, dan 1 gram emas itu ternyata misalnya 2.300.000, ya, 2.300.000, coba 2.300.000 kita hitung dulu. 2.300.000 dikali misalnya 85 85 gram, berarti 195.500.000. Nah, kalau 30 gram, 30 gram, ya, maaf, 30 dinar, berarti ya 85 42, ya. 42,5 ditambah 85. Ini 127 dikali 2.300.000. 300. Nah, kalau misalnya 30 dinar, ya, 30 dinar berarti eh, kalau di harga per gram emas itu adalah 2.300.000, berarti uangnya 293.250. Berapa yang dia keluarkan? Yang dia keluarkan adalah dinar. 20 per setengah dinar itu artinya adalah 1/40. Berarti cara paling mudah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, berapapun uangnya tadi itu, ya, dikonversi ke rupiah misalnya, ya. Kayak tadi 30 dinar nih, berarti uangnya itu 293.250.000. Kalau harga emas per gramnya itu adalah 2.300.000, ya. Nah, itu apapun berapapun bilangannya, jumlahnya dibagi aja 40. Maka yang dia bayarkan zakatnya itu hanya 7.331.250. Hanya segitu zakat yang dia bayarkan. Kalau punya uang, ya, 200-an juta tadi, ya, atau setara 3 berapa? Setara 30 rial, itu yang rial, dinar, itu yang dimaksud dengan, ya, wafi mazada bihisabihi, ya, wafi mazada. Kalau bertambah ya sesuai dengan hitungan tadi, intinya dia sudah masuk nisab. Nah, ini nisab emas, ya. Kalau punya emas, mau bentuknya uang dinar, mau bentuknya lempengan, bentuknya balokan, bentuknya pasir emas, bentuknya kerikil emas, ya intinya ya selain perhiasan, ya. Kalau perhiasan itu ada bahasan sendiri, nanti tidak ada zakatnya, walaupun ada khilaf, ya. Cuma saya ngambil pendapat, dan itu pendapat yang kuat sih sebenarnya, adalah la zakat fil hulli, berdasarkan hadis. Nanti akan ada hadis Nabi SAW, hadis Daruqutni, itu marfu, dan juga hadis dari Imam Baihaqi, ya, itu mauquf, ya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, la zakata fil hulli, Nabi mengatakan tidak ada zakat perhiasan. Nah, ini akan kita uh, apa namanya bahas tuh, ya, berkaitan dengan itu. Jadi kalau perhiasan ya nggak ada zakatnya. Tapi kalau dia mengoleksi perhiasan sebagai barang dagangan, berarti dia bayar zakat barang dagangan, bukan perhiasan. Misalnya kayak orang yang punya toko emas perhiasan misalnya. Oke, dia nggak bayar zakat perhiasan,
toh bukan juga dia yang pakai itu perhiasan, tapi sebagai barang dagangan dia bayarkan tuh barang dagangan, ya dia bayarkan sebagai barang dagangan, urudut tijarah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara mudah untuk menghitung zakat ya, maksudnya membaginya seperti apa. Nah, kalau punya emas ya dikeluarkan zakatnya 2,5% ya, atau rubul usyur. Ya, rubul usyur itu artinya 1/40. Kalau nisful usyur itu 1/20 ya, al usyur 1/10. Jadi itu ya. Nah, kalau rubul usyur berarti 1/40. Tadi sudah ya, jadi 1/4 dari 10 artinya 1/40. Nah, wanisabul wariki mi'ata dirhamin. Untuk nisab perak, kalau punya uang dirham atau punya perak bentuknya lempengan, balokan, batangan, ya pasir perak murni ya, pasir perak maksudnya, dan seterusnya, maka dia bayarkan zakat peraknya. Ya, perak. Sama juga di situ wafihi rub'ul usyur, dia keluarkan 1/40 ya, itu setara dengan wahuwa khamsatu darahim. Kalau dia dirham berarti 5 dirham. Ya, wafi mazada bihisabihi. Kalau bertambah lebih dari itu ya, artinya ya sesuai dengan perhitungannya yang tadi kita sudah bahas. Lalu berapa nisab perak? Nah, ini berdasarkan hadis ya Nabi Sallallahu. Dan kalau di sini kita coba pakai kitabnya Abu Bakar, tapi sebenarnya itu ada hadis ya dari Ali bin Abi Thalib, ya hadis yang panjang yang dari awal tadi yang kita sebutkan itu sebenarnya panjang hadisnya, ya di mana Nabi SAW mengatakan, ya kalau wa idza kana laka wa idza kana laka mi'ata dirhamin, ya wahala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu dan wa fiha khamsatu darahim. Itu kalau kamu punya 200 dirham, sudah mencapai haul, maka kamu keluarkan 5 dirham. Nah, dalam surat yang dikeluarkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu saat beliau menjabat, dia mengatakan firriqati rub'ul usyur. Jadi dalam perak ya itu 1/4 maaf 1/4 dari 10 artinya 1/40 dikeluarkan. Fa illam takun illa tis'ina ya wa mi'atin falaysa fiha syai'un illa ayyasha rabbuha. Jadi ya kalau misalnya tidak mencapai tis'in wa mi'ah artinya 190. Nah, apa itu 190? Ya. Kalau tidak maksudnya tidak mencapai nisab 190 dan 90 itu ini apa ya? Ibarat ini banyak gitu kan. Tapi ternyata batasnya kan bukan 90, bukan 190, tapi ya ilatis ina wa mi'atan ya. Karena eh apa? Nisabnya itu adalah 200, bukan 190. Jadi mau 199 kurang, masih satu gitu kan. Kurang nggak sampai 200 dirham, ya kurang 1 dirham pun juga tidak masuk nih nisab. Ya, falaisa fiha syai'un illa yasha'a rabbuha. Jadi tidak ada apapun kewajiban berupa zakat itu yang perlu dibayarkan kecuali kalau misalnya itu sifatnya sodako saja. Ayyasha'a rabbuha. Pemiliknya pengen aja ngeluarin berarti namanya sifatnya sodako bukan wajib zakat. Dari Abi Sayyid Al-Khudri anna Rasulullah khamsi awak minal wariki sodako. Nah, dalam hadis ini memperjelas ya, tidak ada kewajiban bayar zakat ya kalau di bawah, kalau peraknya di bawah 5 awak. Apa itu awak? Ya, awak itu jamak ukiyah. Artinya kalau di bawah 5 ukiyah ya. Kalau di bawah 5 ukiyah maka dia uh, uh, tidak mencapai nisab. Nah, 1 ukiyah berapa?
Satu ukiah itu adalah 40 dirham. Jadi 40 dirham itu satu ukiah. Nah, kalau 5 ukiah berapa? Berarti ya 200 dirham. 200 dirham. Ya, seperti itu. Karena satu ukiah itu adalah 40 dirham. Nah, kalau di bawah 5 ukiah, artinya di bawah 200 dirham, maka tidak wajib bayar zakat sebagaimana eh, surat yang dikeluarkan oleh Abu Bakar semasa menjabat menjadi khalifah. Nah, pertanyaannya adalah satu dirham itu berapa gram? Ya, satu dirham itu sekitar 2,976 ya gram. Bisa dicek ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu bisa Bapak Ibu cek nanti konversinya berapa, tapi seingat saya seperti itu. Ya, kalau di sini 2,975. Tapi sebenarnya dalam hitungan beberapa orang adalah 2,976 ya. Ya terserah mau 2,975 terserah itu juga nggak ada masalah. Tapi yang pasti itu hitungan yang umum seperti itu ya. Nah, harga perak saat ini ada yang tahu nggak Bapak Ibu sekalian berapa? Berapa? 2,975 nih dikali kali berapa? 200 ya, kali 200 berarti totalnya 595 gram perak ya. Itu. Nah, kalau punya 595 gram perak, maka wajib bayar zakat perak ya. Artinya dari 595 gram perak, maka dia cukup mengeluarkan apa? Mengeluarkannya itu ya eh, berapa? 5 dirham ya, 5 dirham ya, 5 dirham. Berarti ya mungkin sekitar berapa itu 5 dirham 5 dikali berapa? 2,975. Ya, sekitar berapa itu? 14 atau 15 gram ya, sekitar 15 gram aja yang dia keluarkan segitu. Dan ini sangat sedikit ya, segitu. Nah, berapa harganya Bapak Ibu sekalian? Anggap aja misalnya hari ini harga perak itu adalah 20.000 ya, 20.000 per gram. Maka kalau orang punya uang 11.900.000, maka dia wajib zakat Bapak Ibu sekalian. Pantau terus harga perak murni di Antam, itu bisa jadi standar. Kalau orang punya perak ya hari ini, maka dia mengeluarkan tuh zakatnya ya karena telah mencapai nisab, yaitu kalau punya peraknya sebanyak 595 gram ya, perak mulia. Ya, perak maksudnya perak ya. Logam mulia perak. Nah, kalau itu setara kalau dirupiahkan ya kalau harganya 20.000 per gram berarti setara 11.900.000. Baik. Nah, itu kalau punya perak. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau hari ini orang punyanya uang kertas, nggak punya emas, nggak punya perak, tapi punyanya uang kertas. Baik, apa yang akan dia lakukan? Sebagaimana saya juga sebelumnya telah menjelaskan, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita hanya punya uang kertas, katakanlah rupiah, ditabung di bank dan seterusnya, atau disimpan di berangkas dan seterusnya, ya, maka kita menghitung nisabnya itu seperti apa?
Apakah kita pakai standar emas atau standar perak? Kalau standar emas berarti harus ya harus eh berapa tuh? Punya uang ya setara dengan 195.500.000. Karena harga emas sekarang per gram itu adalah 2.300.000 misalnya ya. Ini ilustrasi aja. Berarti harus kudu punya tabungan 195.500.000 baru merasa wajib bayar zakat, yaitu uang nganggur ya, uang yang dikurangi kebutuhan, bayar hutang dan seterusnya yang memang ya sudah dilakukan dan itu nganggur gitu, nggak diapa-apain tuh uang. Nah, makanya ya kalau punya uang segitu maka wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Nah, pertanyaannya kita punya rupiah, apakah menstandarkan kepada emas berarti kita harus kudu punya uang 190.500.000 baru bayar zakat, atau menstandarkan pada perak yang artinya kalau orang uangnya 11.900.000 ya kalau nggak salah tadi. Ya, berarti kalau ada siapapun yang punya uang tabungan nih nganggur 11.900.000 rupiah, pakai rupiah misalnya, itu maka tetap wajib bayar zakat, keluarkan seperempat puluhnya. Ya, berapa kalau tadi coba ya, berapa tadi? Hmm, 595 kali 20.000 ya 11.900.000 dibagi 40, berarti kalau punya uang 11.900.000 dibagi 40 itu hanya perlu keluar 297.500.000 itu zakatnya. Sedikit Bapak Ibu. Ya, sedikit. Zakat memang jadi tidak makan. Ya. Jadi kalau punya uang berapapun sudah masuk nisab, dia bagi 40. Standarnya nisabnya ya, kalau pakai perak berarti 11.900.000. Nah, ini adalah eh, yang hari ini banyak orang bimbang apakah menstandarkan pada emas atau perak. Karena keduanya nggak ada dalilnya, tetapi yang diamalkan masyarakat adalah menstandarkan pada emas, kan begitu ya. Baik, semua para fuqaha di kitab-kitab fikih, semua mereka mengatakan, bahkan tidak tidak ada yang saya ketemukan ya pendapat mereka itu yang mengatakan kita standarkan ke emas, karena persoalannya bukan pada emas atau perak, ya nggak ada dalilnya. Cuma mereka mengatakan tujuan daripada zakat itu apa? Tujuan ternyata adalah dalam rangka ya muro'as umurin masyakin. Artinya mengurus urusan orang-orang miskin, fukara yang termasuk dalam mustahik zakat itu. Jadi Islam, Allah ini menetapkan zakat ini supaya orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin itu mereka punya dana safety ya yang diurus, yang dikelola oleh negara, sehingga kemudian ada posnya yang itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Maka dari pos zakat itu hanya 8 asnaf, dan yang paling tinggi itu adalah fakir miskin itu. Artinya mungkin kalau negara itu punya kebutuhan, misalnya kurang sekolah harus bangun sekolah, ya kan? Dananya masih belum ada misalnya, mungkin masih bisa pakai pos yang lain, masih nunggu. Tapi kalau orang miskin, fakir, yang itu untuk pakai makan misalnya, dan dia harus segera, itu kan nggak bisa nunggu tuh. Makanya ada posnya. Nah itulah luar biasanya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan syariat. Jadi
Pertanyaannya, karena tujuannya itu adalah muraat, limuraati umurin masyakin, ya, memberikan perhatian kepada urusan orang miskin, maka pertanyaannya adalah, ya, nisab yang mana yang memberikan perhatian, lebih memberikan perhatian kepada urusan orang-orang miskin, fakir, duafa ini, ya, apakah pada nisab emas atau nisab perak, kan begitu. Maka para fuqaha itu melihat yang memberikan perhatian lebih banyak tentu adalah nisab mana yang paling rendah. Maksudnya dari emas atau perak itu, ya. Nilai mana yang paling rendah, ya, nilainya, maka itulah menjadi standar. Artinya apa? Kalau misalnya dari dulu, ya, harga emas itu kan terhadap perak selalu 1:10 normalnya. Artinya emas cukup 1 dinar, peraknya, ya, 10 dirham baru setara. Ya, selalu emas mahal harganya. Nah, paling jatuh harga emas itu adalah 1:8. Dan paling tinggi naik, senaik-naiknya harga emas adalah 1:12 terhadap perak. Nah, hari ini angka 1:10 emas perak itu oh, tidak seperti itu. Inflasi yang terjadi kepada perak itu beratus kali lipat hari ini. Ya, misalnya 1 gram 20.000 perak. Emas berapa 1 gram? 2.300.000. Oke, kita lihat 2.300.000. Ya, banding 20.000 misalnya. Ada sekitar 115 kali lipat. Ya, 115 kali lipat perbandingan inflasinya. Itu kan luar biasa. Padahal dulu cuma 1 banding 10. Paling tinggi 1:12. Hari ini adalah 115 kali lipat. Kurang lebih. Artinya, mau setinggi-tinggi apapun perbandingannya, ya, memang dari dulu perak selalu di bawah. Oleh karenanya, kalau hari ini perbandingannya itu sejauh tadi 115 kali lipat. Oke, harga perak hari ini berapa? Ternyata 20.000 per gram dikali 595 didapatkan 11.900.000. Maka nisab perak kalau punya perak hari ini adalah 11.900.000. Nah, kalau kita punya uang rupiah, maka, ya, yang memberikan perhatian lebih banyak itu adalah kalau kita menisabkan, menstandarkan nisab uang kita untuk bayar zakat itu pada nisab perak. Karena kalau orang punya perak 595 gram, mas kan dia tetap bayar zakat. Tapi kita kan nggak punya perak hari ini. Kita hanya punya uang kertas. Oke, ya udah. Kapan kita menentukan startnya, nisabnya? Ya udah pakai nisab perak. Artinya kita bayar zakat manakala kita punya uang 11.900.000, ya, 11.900.000. Bayar zakat berapa? Ya, bagi aja 40. Ketemu tadi 200-an sekian, 200 ribuan sekian. Itulah zakat yang kita bayarkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kenapa pakai standar perak? Kenapa itu dianggap memberikan perhatian lebih kepada orang miskin daripada standar emas? Logikanya adalah kalau orang yang pakai standar perak, ya, itu menjadi wajib membayar zakat, maka orang-orang yang merasa wajib membayar zakat itu akan jauh lebih banyak daripada, ya, standar menggunakan standar emas. Kenapa? Maka orang yang punya yang masuk standar perak, nisab perak, wajib bayar zakat, ya, sampai orang yang standar emas pun juga pasti bayar zakat. Tapi kalau orang menstandarkan pada emas, maka
orang-orang yang nisabnya di bawah standar emas itu, termasuk yang punya uang 11.900.000 atau lebih dari itu tidak merasa wajib bayar zakat. Artinya uang yang akan dikumpulkan karena wajib zakat ini sedikit, artinya uangnya sedikit. Tapi kalau eh, pakai standar perak, maka yang wajib bayar zakat itu banyak, mesti logikanya uang yang terkumpul akan banyak kecuali dikorupsi. Nah, kalau korupsi sedikit ya. Kalau korupsi lain ceritanya. Tapi kalau kalau eh, itu tidak dikorupsi ya pasti banyak, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa, ya. Luar biasa. Kenapa? Potensi zakat ini kalau ini sedingan aja ya. Kalau kita hitung mengacu kepada data zakat yang nasional nih ya, Baznas dan yang dikelola oleh swasta di Indonesia, itu setahun kurang lebih kalau cuma 2.500 triliun ada dapat. Saya pernah dengar sampai 3.000 triliun dapat. Itu dari data yang ada. Itu pun dugaan saya dari yang sudah terdata aja yang biasa rutin bayar zakat ya. Nah, orang-orang yang nggak bayar zakat atau nggak paham dia telah wajib zakat kan lebih banyak. Maka potensi zakat itu sebenarnya untuk di Indonesia pun itu melampaui 3.000 triliun itu pasti dapat sebenarnya. Nah, kita aja nih APBN yang mengendalikan sektor pajak untuk dapat 3.000 triliun kan nggak pernah sampai ya. Karena em, selama ini kekurangan-kekurangan dari APBN itu kan selalu ditutupi oleh utang-utang baru, ya anggaran belanja itu. Artinya sebenarnya kalau Islam itu punya solusi, bisa menawarkan solusi yang luar biasa sebenarnya. Ya, ini luar biasa ya. Ini baru satu satu pos dalam Islam ya, secara fiskal. Baik, kita kembali ke topik. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, untuk berkaitan dengan zakat uang, ya saya rasa itu sudah cukup dengan bahasan tadi ya. Nah, itu sudah cukup tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dan seterusnya mungkin sudah terjawab ya saat penjelasan tadi. Nah, kita lanjut ke zakat zuru wasimar. Saya ini dulu sebentar. Amina, hidupin lampunya dong. Ayo, saya hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala al-muallif rahimahullah wa nisabuz zuru'i was-simari khamsatu awsuq. Sekarang nisab daripada zuru' dan simar. Pertanian ini maksudnya gandum di sini. Hanya jenis gandum, tidak yang lain. Dan juga buah, buah simar. Buah di sini hanya dua, yaitu kurma dan anggur. Itu adalah satu ausuk, ya 5 wasak. Apa itu 5 wasak? Ya, apa itu 5 wasak? 5 wasak sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Laisa fi maduna khamsati ausuk min tamri shadaqah." Jadi tidak ada kewajiban bayar zakat kalau ya panennya itu di bawah 5 wasak. Ya, di bawah 5 wasak, kurang dari 5 wasak. Nah, kalau di sini kurma, ya jadi minnat tamri sedekah. Jadi tidak ada bayar zakat kalau panen kurma ya itu di bawah 5 wasak. Nah, apa itu wasak? 1 wasak itu berapa? Dalam hadis Muslim, laisa fi habbin wala tamrin sodako. Kalau dalam hadis Muslim dikatakan tidak ada zakat pada hubub. Hubub itu ya
biji-bijian maksudnya gandum maksudnya apa ya? Ya, yang ganduman kan itu. Dan juga tamar ya, kurma sodako. Hatta yabluga khamsata ausuk hingga mencapai 5 wasak ya. Nah, 5 wasak itu berapa? Ini ukuran zaman dahulu. Ternyata 1 wasak. Ausuk itu jamak daripada wasak. Berarti ada 5 wasak. 1 wasak berapa? Dalam hadis Ibnu Hibban dikatakan wal wasaku situna so'an. 1 wasak itu sama dengan ya 60 sok ya 60 sok. Nah, 1 sok berapa? 2,5 kilogram. Nah, sekarang kita hitung. 2,5 kilogram dikali 60 dikali 5. Berapa? 750 kilogram. Nah, itu konversinya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi maksud maksud daripada mu'alif penulis kitab di sini ketika menjelaskan tentang nisab ya yang ada pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tentang nisab daripada eh, zakat pertanian dan juga zakat perkebunan, pertanian maksudnya gandum dan juga perkebunan kurma dan juga anggur itu adalah 750 kilogram. Jadi kalau sekali panen nih ya, sekali panen dapat 750 kilogram gandum, 750 kilogram kurma, 750 kilogram anggur, 750 kilogram padi dan seterusnya kalau mazhab kalau mengambil pendapat Syafi'iyah ya, yang memang padi, jagung, makanan pokok itu bayar zakat kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah. Tapi kalau misalnya membatasi hanya yang disebutkan pada hadis berarti hanya jenis gandum, semua jenis gandum ya, mau bur, hinto, syair ya, dan termasuk kurma dan dan anggur maka baru bayar zakat ya kalau pas panennya itu mencapai 750 kilogram. Nah, pertanyaannya, 750 kilogram itu saat basah atau sudah kering? Saat kering. Ya, saat kering. Kalau beras misalnya mau dizakatin nih ya, yang mazhab Syafi'i, ya, berarti sudah jadi beras, bukan gabahnya ya, sudah jadi beras. Gandum juga sama, bukan yang masih sumbul yang ada di tangkainya atau yang masih ada kulit-kulit arinya, bukan. Kalau kurma ya namanya juga tamar, zakatut tamar. Ya, zakat yang sudah berarti kurmanya udah kering, sudah kadar airnya sudah hilang ya setidaknya walaupun tidak 100% tapi ya pada umumnya itu kan yang kering itu namanya kurma. Anggur juga sama ya. Jadi dihitungnya 750 kilogram itu saat sudah kering ya Bapak Ibu sekalian. Bukan saat basah, diturunin dari kurma misalnya turunin dari pohonnya, dihitung tuh. Oh, dapat 750 kilo ternyata setelah kering menyusut bukan 750 kilo. Berarti dia nggak wajib bayar zakat sebenarnya. Jadi tunggu dia kering baru di situ apakah mencapai 750 kilo atau tidak. Ya, ini terkait tentang nisab zakat zuru' pertanian dan juga perkebunan ya adalah 5 wasak. Nah, di sini kalau menghitung di sini wahya alfun wasittu mi'atin ya ritlin bil Iraqi ini ritel beberapa dekade lalu ada orang ya mungkin 1 abad lalu atau kebiasaan orang-orang Muslim zaman dulu mereka saat Baghdad itu menjadi ibu kota kan mereka ada namanya ritul bukan liter zaman kita ya bukan liter ini ritlin bil Iraqi artinya eh, 1600 namanya 1600 ritel ya ritel Irak zaman dulu itu dan itu sebenarnya setara dengan 750 kilogram kalau ukuran hari ini ya. Nah, kalau lebih dari itu ya berdasarkan itu bihisabihi ya wafi mazada bihisabihi bisa di apa namanya
dihitung kok sebenarnya itu. Apalagi kalau sudah dikonversi dengan uang. Karena zakat itu kan pertanyaannya adalah kita bayarkan zakat ini, apakah boleh dibayarkan bentuk uang atau menggunakan barang, menggunakan barang misalnya. Kita contoh zakat ternak bayar dengan ternak, boleh nggak pakai uang? Zakat kurma, pertanian, perkebunan, gandum, kurma. Apakah bayarnya pakai gandum kurma juga atau boleh pakai uang? Boleh pakai uang, ya, boleh juga pakai barang, ya, dan seterusnya. Boleh. Cuma yang agak ribet memang yang ini mesti dikonversi umumnya itu adalah kalau zakat perdagangan. Karena namanya zakat perdagangan, apapun yang barang yang halal bisa dijual, didagangin, maka wajib didagangin. Orang jual besi, berarti ya dizakatin tuh besi sebagai barang perdagangan. Kan nggak mungkin tuh besi satu tangkai dibagi-bagi, ya kan? Nah, dikonversi pakai uang. Pipa, ya, alat tulis, ya kan? Zakat perdagangan alat tulis, ya. Oh, dia mainan, eh, perhiasan misalnya dan seterusnya kan. Nah, itu dikonversi pakai uang tuh. Ya sangat mungkin. Zaman dulu itu sudah biasa, zaman Nabi ada hadisnya ya di mana orang-orang Yaman, muslim di sana, mereka bayar zakat dan mereka adalah pedagang kain, ada yang dikonversi jadi uang, ada yang bayar pakai kain. Nah, itu sangat mungkin. Cuma ya kalau macam orang dagangnya besi gimana? Orang dagangnya uh, pulpen, ya kan orang nggak mungkin dibagi atu-atu itu pulpen, ya buku dan seterusnya, ya orang usaha uh, yang seperti itu dan seterusnya. Oleh karenanya itu sangat mungkin untuk dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, jadi zakat zuruh dan simar juga memungkinkan seperti itu, ya memungkinkan seperti itu. Bisa dikonversi dalam bentuk uang gitu ya. Nah, sekarang masih tersisa uh, bahasan di mana ternyata Oke. Dalam Kami ini Islam membedakan antara pertanian dan perkebunan itu pada prosesnya yang menggunakan air hujan atau air irigasi yang disiapkan negara yang pemiliknya tidak mengeluarkan uang, sama perkebunan dan pertanian yang memang air yang ada itu ya dibiayai sendiri. Dia beli pompa sendiri, dia bangun irigasi sendiri. Maka zakatnya pun juga dibedakan. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah wa fiha in sukiyat bima'is sama'i aw isayhi al-ushur wa in sukiyat bi daulabin aw nadjin nisful ushur. Ya. Nah, kalau pertanian perkebunannya itu ya disirami menggunakan air hujan atau air ya katakanlah air apapun air irigasi dan seterusnya yang memang dia tidak ada biaya yang dia keluarkan, ya tidak keluarkan dalam menyiapkan air tersebut, maka yang dia keluarkan adalah sepersepuluh al usyuru, jadi sepersepuluh dari 700 eh, berapa 750, ya 750 kilogram. Berarti yang dia keluarkan berapa? 75 kilogram, ya. Jadi kalau dapat 750 kilogram, yang dia keluarkan adalah 75 kilogram. Ya, seperti itu ya, skor 10-nya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia menggunakan embernya sendiri, menggunakan pompanya sendiri, dia beli air, bikin irigasi sendiri, maka yang dia keluarkan adalah nisful ushri, artinya separuh dari 10, artinya 1/20. Jadi yang dia keluarkan adalah 1/20 yang wajib dia zakatin dari 750
berapa? 750 kilogram. Berarti kalau segitu 750 ya eh yang dia keluarkan ya berarti eh hanya cukup dia mengeluarkan sekitar 37,5 kilogram ya. Itu sebagai zakat yang wajib dia keluarkan kalau dia menggunakan pompa sendiri, irigasi sendiri untuk mendapatkan airnya. Nah, kira-kira segitu, hanya 37,5 kilogram eh, anggurnya, kurmanya, dan juga gandumnya. Ya, kurang lebih segitu. Jadi sangat sedikit ya. Dan ini eh, berdasarkan hadis Nabi SAW ya, di mana dalam hadis Bukhari dari Ibnu Umar, anin Nabi SAW qala, fima saqatis sama'u wal uyun au kana atharian al usyur. Jadi kalau uh, kebunnya, pertaniannya itu menggunakan hujan atau mungkin tanahnya itu apa ya, menggunakan hujan, air hujan, ya, air hujan yang eh rutin gitu, maka dia cukup mengeluarkan apa? Yaitu nisful usur. Maaf, mengeluarkan apa? Sepersepuluh. Sementara Sukia bin Naduji nisful usur. Adapun kalau dia ngasih apa? Mengairnya dengan pompa atau yang semisalnya, artinya ada biaya yang dikeluarkan, ya beli timbanya, dia beli alatnya untuk ambil airnya, ya, alkon dan macam-macam itu misalnya, bikin irigasi sendiri, aturan dan seterusnya, maka dikeluarkan adalah 1/20. Jadi sedikit sih sebenarnya dari 750 kilogram maka hanya terlempar ya. Sebentar sebentar. Kok bisa terlempar ya? Suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi terlempar tadi. Nah, jadi sudah jelas ya, insya Allah bahasan ini sudah jelas saya rasa. Kita lanjut ke bawahnya. Baik, sekarang zakat perdagangan. Zakat perdagangan mana tadi? Nah, wa tuqawwamu urudut tijarah inda akhiril haul bima shturiyat bihi wa yukhraju min dzalika rub'ul usyur. Ya. Nah, jadi pasal tentang barang perdagangan. Bagaimana kita menzakatkan barang perdagangan ini? Maka itu barang perdagangan itu dihitung nilainya berapa. Itu saat akhir haul. Tapi tentunya ya, tentunya itu harus ada startnya. Startnya kapan? Ya saat dia beli barang itu, mengadakan barang itu, modalnya berapa? Ya, kalau sudah mencapai nisab perak, kalau tetap apakah pertanyaannya, apakah nisab untuk barang perdagangan merupakan menggunakan nisab perak juga? Iya, karena barang perdagangan hampir sama dengan uang. Maka ya dia menggunakan nisab perak, artinya kalau dia berdagang modalnya itu lebih dari 9 juta, maaf, 11.900.000 sebagaimana perhitungan kita tadi, maka dia harus menetapkan startnya di situ ya untuk 1 tahun ke depan, ya selama rentang 1 tahun itu dia nambah barangnya sehingga lebih dan seterusnya, maka ini yang nantinya kemudian dihitung totalnya sampai 1 tahun, setelah 1 tahun ya apakah masih eh, memiliki nisab 11.900.000 atau di bawah itu.
Ya, kalau masih eh, mencapai nisab tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, berapa yang dikeluarkan? Ya, sama dengan zakat uang tadi, 1/40. Jadi, misalnya nih, ya, dagang kerupuk, dagang apapun lah gitu. Lalu kemudian ternyata nilai perputaran barang dan seluruhnya nilai ya barang yang dijual ya itu sudah mencapai 100 juta. Berarti keluarkan 1/40. Berarti 1/40 itu berapa ya? 4 juta. Coba. 1/40 ya. Ya. Enggak, 2.500.000 ya. 1/40 maaf. Oh ya, kalau mencapai 100 juta berarti hanya dikeluarkan 2.500.000. Ya, itu zakatnya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya barang yang didagang ini ternyata eh, barang yang tersisa stok barangnya itu hanya misalnya 50 juta nilainya, lalu ada bentuk piutang ke orang, ya, bentuk piutang ke orang 60 juta misalnya, dan hutangnya dia ke ya udah 10 juta dia bayarkan ke orang, ya, kurangin hutangnya, lalu piutangnya yang 60 juta, ya, itu terhitung piutang ke 50 juta, ya, ditambah 60 juta, dikurangi hutang 10 juta, berarti 100 juta ya. Dia bayar 1/40 dibagi, bagi 40 berarti hanya bayar 2.500.000. Itu yang dia keluarkan sebagai zakatnya. Ya, seperti itu. Nah, piutang itu dihitung Bapak Ibu sekalian. Kalau termasuk kalau kita punya uang nih ya, bukan pedagang pun, kita ngutangin orang, tetap kita hitung. Tetapi kapan kita menghitung utang kita itu, yang kita masukkan untuk menjadi perhitungan dalam zakat, manakala hutang kita itu kita hutangin pada orang yang orang itu konsisten kapan dia pulangin. Kita tahu, oh, akadnya segini dia benar akan pulangin segini misalnya gitu. Maksudnya di tanggal segitu, ya. Tapi kalau kita ngutangin orang yang bahkan ya orang itu nggak punya apa namanya, nggak punya kejelasan kapan dibayar, bahkan mungkin ya menjadi tidak jelas bagi kita yang ngutangin nih ya kapan uang itu dibayarkan gitu kan, walaupun kan sebenarnya kalau namanya utang itu kan harus jelas ya, harus jelas kapan dibayar, tapi kan ada aja ya dalam kehidupan kita dinamika seperti itu. Oke, kalau kita mendapatkan persoalan tersebut, katakanlah memang kita menghutangi punya piutang ke orang supplier kalau sebagai pedagang ya. Oh, dan ternyata ada masalah perusahaannya sehingga punya memiliki ketidakmampuan untuk bayar sesuai dengan tepat waktu. Ternyata setelah bikin ketetapan akad yang berikutnya, pembayaran berikutnya juga macet juga, sehingga makin keruh persoalan, makin sulit, ya, menjadi tidak jelas kapan dibayar. Oke, hutang-hutang yang tidak jelas, piutang yang tidak jelas seperti ini, kapan kembali, nggak usah dihitung dulu. Tidak usah dihitung dulu, tidak perlu dimasukkan dulu dalam hitungan yang tadi perlu kita zakatin, ya. Nanti kapan uang itu datang ke kita, maksudnya dibayarkan ke kita aja, baru kemudian kita zakatin sekali. Itu aja, ya. Itu pendapat para fuqaha untuk terkait piutang yang tidak jelas. Tapi kalau jelas tetap dihitung, ya. Kalau jelas tetap dihitung. Nah, sekarang ini penjelasan. Bagaimana dengan eh, emas perak, ya, yang itu kita kerjaannya misalnya nambang nih, ya kan, terlepas dari boleh nggak kita nambang emas perak, ya, yang merupakan harta milik umum. Oke, kan ada pertanyaan seperti itu.
Karena dalam Islam harta kepemilikan itu ada tiga, dibagi tiga. Harta kepemilikan umum namanya itu, ya, harta kepemilikan umum, ada kepemilikan negara dan harta kepemilikan pribadi, ya, al-milkiyah al-fardiyah. Ya, ada tiga kepemilikan. Kalau kapitalis kan hanya kepemilikan individu yang diakui. Kalau sosialis hanya kepemilikan negara atau kepemilikan umum seluruh rakyat gitu. Ya, berserikat. Hanya itu yang diakui. Kalau Islam tiga, harta kepemilikan individu, harta kepemilikan umum, dan harta kepemilikan negara. Baik. Pertanyaannya adalah, ya, harta-harta tambang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah milik umum, harta kepemilikan umum. An-nasu syuraka fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nar. Manusia, masyarakat itu berserikat, milik mereka itu, ya, yaitu tiga hal. Apa itu? Ya, hasil lautan, dan lautan ini semua termasuk sungai, ya. Kemudian apa lagi? Ya, eh al-ma' wal kala, hutan, ya, hutan, dan kemudian barang api, maksudnya kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, alat itu kidunar, ya, energi, ya, barang tambang yang sifatnya, ya, termasuk barang tambang secara umum walaupun dia bukan energi karena ada hadisnya yang berkaitan dengan barang tambang sendiri, itu juga termasuk harta kepemilikan umum. Nah, harta kepemilikan umum ini artinya milik semua masyarakat, ya kan? Kalau lautan, kalau lautan kan luas, misalnya di Indonesia, ya, makanya negara tidak boleh melarang rakyat untuk ngambil ikan di laut, kan gitu, ya, kecuali kalau lautnya kecil, punyanya sedikit gitu, ya. Tapi ya secara umum nggak ada juga ya kita lihat orang yang negara yang larang rakyatnya narik apa nyari ikan di laut, ya, belum pernah dengar saya gitu. Tapi karena ini melimpah, maka rakyat boleh ngambil sendiri-sendiri di lautan, boleh, nggak ada larangan. Hutan, zaman dulu orang, ya, hutan berlimpah, orang boleh ngambil kayu sendiri-sendiri eh, di hutan, tapi tidak boleh dikapling-kapling, ya, tidak boleh dikapling-kapling yang artinya kalau dia mengambil itu kemudian mencegah orang lain untuk mengambil itu nggak boleh. Nah, kalau luas, ya, hutannya luas, lautannya luas, sangat memungkinkan hal tadi. Tapi kalau sedikit, nah, ini akan menjadi persoalan. Kalau misalnya contoh kayak barang tambang, emas, batu bara, nikel, minyak bumi, apalagi memerlukan alat yang mahal dan seterusnya untuk biaya eksplorasi dan eksploitasi, ya, sangat mahal. Maka dalam konteks yang seperti itu, disitulah fungsi negara itu ada. Negara itu menjadi apa namanya, kontraktor, ya, maksudnya negara adalah pihak yang mengelola itu nanti untuk dikembalikan kepada rakyat. Baik, kalau dia melimpah dan ternyata tidak menolak apa, tidak tidak membuat menghalangi orang lain mendapatkan, ya, misalnya harga tempatnya melimpah dan seterusnya, maka boleh, ya, boleh individu mengambil, nggak masalah. Jadi misalnya dalam kasus orang misalnya nambang emas perak dulu di tempat-tempat yang emasnya negara tidak apa sudah tercukupi, rakyat tercukupi dan tidak ada orang merasa itu perlu dan seterusnya. Nah, ada orang nambang emas perak, sangat mungkin, nggak ada masalah gitu, ya, nggak masalah. Tapi kalau sekarang orang rebutan, ya, kalau rebutan seperti ini makanya negara nggak boleh karena bisa bunuh-bunuhan orang, kan gitu ya. Makanya, ya, itu harus dikelola negara. Nah, jadi kalau eh, berlebihan banyak, ya, maksudnya tidak menghalangi orang lain, melimpah dan negara sudah cukup untuk seluruh rakyatnya dan seluruhnya, maka boleh dinambang. Nah, kalau kita nambang nih, nambang emas perak, maka kapan kita mengeluarkan zakatnya? Karena ada nggak zakat tambang? Ya. Nah, di sini
Kalau tambang, nah saat kita nambang dapat emasnya langsung filhal, langsung keluarkan. Berapa? Ya, 1/40 langsung dikeluarkan. Ya. Nah, wa ma yujadu minar rikazi fa fihil khumus. Tetapi kalau rikas, rikas itu kan barang temuan. Itu bukan barang tambang. Barang temuan itu sudah jadi emas. Kalau tambang kan perlu diolah lagi, butuh alat pemurnian, smelter dan itu kan ribet ya. Banyak biaya. Itu tambang. Tapi kalau emas, apa rikas, barang temuan, maaf, barang ya temuan orang-orang dahulu. Nah, itu sudah jadi emas tapi tertimbun. Nah, itu langsung segera dikeluarkan tetapi cukup humusnya aja. Ya, humus itu berarti seperlimanya saja. Ya, berapapun yang didapat langsung keluar seperlima. Nah, tapi kalau misalnya barang temuan tergeletak di jalan, di pasar, di masjid, di sekolah, di mana kita nemu nih emas. Nah, itu namanya lukoto. Ya, kita umumkan 1 tahun, baru kemudian ada kalau nggak ada yang ngambil, ya baru boleh kita gunakan. Tapi kalau lukotoh barang temuannya itu adalah barang yang cepat hancur, cepat rusak kayak makanan langsung aja, nggak masalah, tidak perlu menunggu pemiliknya karena dikhawatirkan akan segera rusak. Nah itu ada bahasan lukoto itu nanti di akhir bahasan ini kalau nggak salah. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena pembahasan berikutnya itu zakat fitrah, ya. Ini sudah selesai materi kita untuk zakat mal. Kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan kepada Akhri gitu, tafadhal. Silakan Akhri kalau ada yang mau ini bertanya dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh, Ustaz. Oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak wabarakatuh. Saiful. Silakan. Silakan Pak Saiful. Baik, Mas Riki, Ustaz izin bertanya, Ustaz, terkait dengan zakat ini. Hmm. Tadi kalau boleh dibilang potensinya cukup besar ya. Bagaimana kemudian zakat ini kalau memang itu Ya. dioptimalkan kemanfaatannya ya, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya adalah kaitan dengan manfaat zakat itu sendiri, Ustaz. Jika zakat itu Ya. didistribusikan sebetulnya secara ketentuan seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan atau keperluan apa, Ustadz? Kemudian saya juga pernah mendengar istilah zakat produktif yang yang sepengetahuan saya sempat juga nanya-nanya apa yang maksudnya zakat produktif itu. Jadi seolah-olah semacam dana zakat yang kemudian itu digunakan untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghasilkan, misalnya sebagai modal usaha dan lain sebagainya. Nah, apakah itu memang diperbolehkan tadi kaitan dengan pertanyaan yang pertama, Ustadz, dari sisi sebetulnya manfaat zakat itu digunakan untuk apa gitu, Ustadz? Terima kasih, itu saja, Ustadz. Ya. Halo. Ustadz, Iya, Ustadz. suaranya kurang Ya. jelas, Ustadz. Afwan, Ustadz. Ya. Tadi saya terlempar jaringan kali ya. Oh, Iya. siap. Pertanyaannya tentang mustahik zakat ya. Mustahik zakat. Tentang zakat itu dimanfaatkan untuk apa saja, Ustadz, ketika diberikan ke mustahik ya? Ya, ya. Maksudnya tentang Betul. mustahik zakat. Iya. Yang menerima zakat itu. Lalu kemudian dia manfaatkan untuk apa saja kan begitu ya. Iya, Ustadz. Nah, zakat itu yang pasti ya diberikan zakat itu yang diatur eh, apa namanya dalam Islam, dalam syariat Islam yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang mustahik zakat yang berapa 8 senaf ya. Itu di surat At-Taubah ayat 60.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat." Sesungguhnya zakat itu, harta zakat itu untuk siapa? Lil fuqara'i, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum. Mualaf ya, itu 4 ya. Lalu kemudian wafir riqab, budak. Nah, ini budak mukatab ya, bukan budak biasa. Budak mukatab itu budak yang memang sudah eh, mengikat perjanjian dengan tuannya, bilang saya ingin merdeka, saya ingin bebas. Oke, budaknya setuju. Nah, itu yang kelima ya. Wal gharimina fisabilillah, orang yang terlilit utang, nanti ada kriterianya ya. Lalu kemudian wabni sabil ya, orang musafir ya. Maaf. Wa fi sabilillah tadi wal gharimin, wa fi sabilillah wabni sabil ya. Jadi 8. Wabni sabil maksudnya musafir. Nah, penjelasan para fuqaha terhadap siapa-siapa mereka ini banyak sebenarnya, kan ketuanya juga sudah cukup jelas. Saya ingin menjelaskan bahwa misalnya zakat itu dikasih kepada fakir atau miskin. Apakah kemudian Islam juga harus mengatur, oh ini zakat dikasih fakir miskin hanya untuk makan aja ya? Enggak. Untuk eh, sewa kontrakan ya? Enggak. Artinya ketika mereka ternyata masuk dalam mustahik orang yang layak mendapatkan zakat, gitu ya, dengan sifat-sifat yang para ulama sudah sebutkan, ya, maka terserah uang itu mau dipakai untuk apa oleh mereka, tetapi ya dipastikan untuk sesuatu, dibelanjakan untuk sesuatu yang halal. Apakah itu al-hajatul asasiyah ataupun al-hajatul kamaliyah, kebutuhan yang asasi seperti apa itu? 3 itu, makan, tempat tinggal, eh, pakaian. Itu hajatul asasiyah, kebutuhan yang asasi. Nah, ataupun al-hajatul kamaliyah, kebutuhan pelengkap hari ini misalnya contoh ya, motor atau alat untuk kerja, ya kan? Beli cangkul, beli apa atau alat kerja apapun. Dia mau kerja butuh alat, ya kan? Atau ada orang yang misalnya dia uh, mau bikin usaha, ya sehingga kemudian tidak hanya habis untuk makan minum aja misalnya. Nah, itu berarti orangnya produktif kan gitu ya. Tapi tentu kan pasti akan ada keterbatasan ya kalau misalnya itu dikatakan menjadi modal bagi dia. Artinya boleh dia jadikan modal, tapi dia harus berpikir bahwa eh, kebutuhan dia ini sudah tercukupi. Misalnya makan minumnya, pakaian, tempat tinggalnya tercukupi. Lalu kemudian sebagiannya dia buat modal, ya usaha kecil-kecilan dah, jual kue misalnya. Karena kalau jual yang besar-besar kan nggak mungkin ya, dia buka fotokopian ya. Kan nggak mungkin modalnya gede. Udah Kan Reno, gitu ya. kopian. Ya. Buka Nah, showroom, kalau Ustaz. iya. Nah, kan gitu. Kecuali nih, mungkin pertanyaannya, kalau misalnya dana zakat besar tadi dikelola negara, anggap 30.000 triliun loh. Ya, sementara yang 8 asnaf ini katakanlah misalnya hanya berapa? Kalau dari warga kita 280 juta nih Indonesia. Yang benar-benar mustahik zakat itu ya masuk kategori 8 asnaf, terutama yang fakir miskin lah misalnya. Karena kan tidak harus ada 8 asnaf ya. Katakanlah fakir miskin aja lah misalnya, tambah plus amilnya ya kalaupun ada. Nah, dan terkumpul 3.000 triliun dan jumlah mustahik zakat fakir miskin katakanlah misalnya berapa? Misalnya 20 juta orang. Itu berapa? 20 juta banyak ya? 20 Banyak juta Ustaz. orang banyak. Ya banyak. Berapa itu dapat kebagian satu orang? Kalau ada yang bisa itu kan nanti di ini ya dikasih tahu ya bocorannya. Berapa dapat per orang? Kalau 20 juta orang misalnya fakir miskin. Nah,
Ada apa enggak 10 juta per orang? 15 juta Ustaz. 15 juta ya? Kan banyak juga itu. Bisa bikin modal usaha itu. Jual gorengan, nasi uduk, dia jual apa ya? Kalau kan dia untuk makan, minum, mungkin sewa kontrakan, beli pakaian. Kalau memang lagi butuh kan, kalau nggak butuh pakaian sudah ada, misalnya kan tidak perlu beli, kan Ya, gitu ya. Nah, pasti 30 bisa. ribu triliun kan Ustaz tadi ya? Apa 3.000 3.000. triliun? Oh 3.000 Ya. ya. Ya kurang lebih 15 juta lah Ustaz. Artinya kan gede juga kan 15 juta kan? Iya. Ya kan? Kalau ada 20 juta orang. Artinya masih kalau segitu oke lah gitu. Karena tidak ada batasan berapa yang harus diberikan kepada fakir miskin itu. Apakah misalnya kalau hari ini kan orang zakatnya paling gope 500.000, sejuta, berapa? Ya itu ya hanya habis makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu gitu kan paling kalau hemat-hemat ya kan? Dan seterusnya seminggu 2 minggu balik kalau hemat banget gitu ya. Nah, eh itu masih mungkin gitu. Jadi tidak Islam tidak mengatur sampai untuk apa uang itu dipergunakan kalau kemudian dikasih karena memang pertama dikasih karena dia layak sudah masuk mustahik zakat tadi ya dan cuma dipastikan bahwa kalau dia dikasih itu bukan untuk jadi modal togel gitu ya untuk dipakai yang haram nggak boleh ya Iya. silakan dia pakai untuk sesuatu yang halal ya untuk makan minum sewa kontrakan ya atau termasuk kalau dia berpikir untuk modal usaha ya itu masih cukup realistis gitu nah masih boleh tidak ada masalah gitu loh ya nah apalagi nih tadi pertanyaan kedua terkait tentang zakat produktif ya nah saya cuma perlu luruskan juga itu yang dimaksud zakat produktif jangan sampai nih lembaga-lembaga yang mengelola dana-dana umat dana zakat seperti itu lalu kemudian mereka apa mengkampanyekan zakat produktif sehingga kemudian zakat produktif itu justru mereka gunakan sebagai untuk jadi modal gitu ya modal usaha sehingga kemudian zakat itu berupa sifatnya usaha ke orang-orang itu padahal orang itu memang dia butuhnya makan butuhnya minum dan seterusnya tidak haram juga sih sebenarnya cuma itu ada sedikit syubhat sih gitu ya. Karena yang namanya zakat, zakat kepada fakir, miskin dan seterusnya itu kan sebenarnya adalah ya entah uang atau apapun barang yang dikumpulkan dari orang yang wajib bayar zakat tadi lalu kemudian itulah yang diberikan seperti itu dengan hitungan-hitungan tertentu tentunya kepada orang itu. Nanti terserah apakah orang itu dia pakai usaha, dia pakai makan, karena kan kita nggak tahu kebutuhan orang itu seperti apa, gitu ya. Sehingga kemudian kalau memang ingin zakat apa produktif-produktif tadi, mending wakaf produktif aja. Karena itu ada nasnya di zaman di zaman Nabi, ya, ketika Umar bin Khattab mendapatkan tanah ghanimah, ya, perang saat Khaybar, kalau nggak salah perang Khaybar. Kemudian Umar berkata, saya ingin maksudnya biar dapat pahala terus dari tanah itu, kata Nabi, mending kamu wakafkan saja ya buahnya, ya kamu wakafkan sehingga kemudian buahnya boleh diambil oleh siapapun ya dan tetap pohonnya tetap tetap utuh kan begitu. Artinya diwakafkan tuh pohon. Jadi bukan bentuknya uang. Kalau uang dikasih mungkin habis ya atau apapun tapi kalau pohon selama dia berbuah terus berbuah ya kan tetap dapat sampai saat itu dia dapat pahala ini contoh wakaf dan itu produktif tapi kalau sekedar sodako kan maksudnya dia pengen sodako maka Nabi arahkan dia wakaf itu akan produktif ya nah kalau zakat tidak pernah saya dapat ada literasi yang mengatakan bisa dikelola sedemikian rupa seperti yang ada saat ini mungkin ya kalau ada istilah-istilah zakat produktif tadi ya cuma pertanyaannya boleh nggak sebenarnya sih
tidak langsung nampak haram secara jelas ya, tidak, karena toh pada dasarnya eh, selama selama itu diberikan, misalnya usaha dikasih kepada yang fakir miskin dan seterusnya yang menjalankan usaha, dan itu uang tidak dikurangi yang menjadi hak dia, ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Cuma cuma ya tidak ada jaminan bahwa dia ternyata masih punya kebutuhan misalnya untuk makan minum yang segera gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak mengatakan tidak boleh mutlak ya, tapi masih memungkinkan ada sedikit subhat aja sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Paham Ustadz. Terima kasih. Iya. Pak Ya, Ustadz, afwan. saya mau nanya dong Pak Ustadz. Ya, silakan. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Terkait zakat Pak Ustadz ini, dalam mendistribusikan zakat, mana yang lebih baik dilakukan terlebih dahulu, menyalurkan sendiri kepada 8 asnaf atau melalui lembaga zakat? Nah, pertanyaannya itu Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara yang paling tepat dan sesuai syariat tuh Pak Ustadz? Baik. Kalau zaman dahulu, zakat itu dikelola oleh negara. Negara itu benar-benar amanah. Mesti akan tepat sasaran dan pasti akan apa namanya itu akan benar-benar terdistribusi merata. Dan memang yang para fuqaha tetapkan zaman dulu zakat itu ya kalau diambil di satu negeri, misalnya katakanlah kalau di sini diambil dari wilayah Tangsel satu kabupaten, maka dia yang akan didistribusikan itu kepada masyarakat Tangsel. Jangan keluar dulu hingga kemudian terpenuhi di Tangsel, ya kebutuhannya baru boleh para ulama juga memperbolehkan misalnya dibawa keluar. Dan ini eh, aslinya sebenarnya adalah penuhi dulu yang ada di wilayah tersebut, di kota tersebut. Jadi bahkan sebagian fuqaha ada yang melarang jangan dialihkan keluar. Nah, itu dulu kalau negara mengelolanya. Tapi hari ini itu kan lembaga-lembaga yang ada menamakan amil zakat itu kan sebenarnya hakikatnya secara syar'i tidak masuk kategori amil zakat, karena amil itu sebenarnya penyebutan nama bupati, jabatan bupati zaman dulu, zaman Islam. Jadi kalau gubernur itu namanya wali, ya wali atau uh, ya wali atau amir, tapi wali sih sebenarnya. Lalu kemudian bupati itu namanya, ya kalau zaman dulu itu namanya kalau bupati gubernur tadi wali atau hakim, kalau bupati ya kabupaten itu namanya amil, amil dan amir. Jadi amil atau amir. Jadi istilah amil itu sebenarnya itu istilah jabatan setingkat kabupaten. Artinya zakat itu yang mengkonsolidasikan, yang mengurusnya, memungutnya dari rakyat langsung zaman Islam zaman dahulu itu adalah minimal penguasa, dan itu di tingkat kabupaten. Nah, jadi dia merekrut orang entah pegawai resmi atau pegawai yang pegawai resmi itu misalnya ada gaji bulanan, atau kemudian orang yang rekrut, yang direkrut aja bukan pegawai resmi, ya yang itu nanti dibayar menggunakan yang tadi seperdelapan dari zakat itu. Maksudnya berapa orang yang akan direkrut nanti seperdelapannya itu disisakan untuk bayar mereka. Adapun yang pegawai resmi yang digaji bulanan, ya itu tidak akan dapat seperdelapan itu bagian itu. Ya, nah itu zaman dulu, ya zaman dulu, terutama zaman Umar bin Khattab itu. Nah, setelah zaman yang tidak ada negara Islam menjalankan Islam seperti dahulu, seperti saat ini kan nggak ada nih, ya kan? Bahkan itu dijalankan oleh lembaga-lembaga biasa seperti dompet duafa dan seterusnya. Maka sebenarnya ya yang rojih, yang benar mereka itu tidak boleh disebut sebagai amil zakat yang sehingga mereka boleh mendapatkan seperdelapan itu, ya wal amilina alaiha tadi yang yang di dalam surat At-Taubah ayat 60. Mereka tidak punya hak sebenarnya.
gitu. Ya karena hari ini kan ternyata lembaga-lembaga tersebut kan mengelola dana itu dan mengambil seperlapannya kan gitu ya. Baiklah, oke lah ya, tapi itu subhat ya dan seharusnya tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, maka mana yang lebih afdol kalau melihat hari ini? Yang lebih afdol ya, kalau kita memang sebagai muzaki yang telah jatuh tempo apa jatuh fardu, jatuh kewajiban pada kita. Artinya kita sudah wajib bayar zakat nih. Kita lihat aja nih orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Tapi selain istri, anak, orang tua ya, karena istri, anak, orang tua itu sifatnya nafkah, bukan zakat. Nggak boleh kita zakatin tuh. Ya, kalau saudara, sepupu, om, tante, siapa lagi itu masih mungkin tuh. Ya, jadi kalau istri, anak, orang tua, nah kakek nenek, cucu ke bawah itu nggak boleh dizakatin tuh. Tapi kalau yang selainnya itu boleh, ya. Jadi mereka itu sifatnya nafkah, kayak kita nafkahin istri anak kita itu nafkah sifatnya. Nah kalau selain itu namanya zakat boleh. Nah kita lihat nih, kita punya sepupu yang miskin, fakir enggak, punya paman fakir miskin tidak ya paman bibi dan seterusnya ya ponakan fakir miskin tidak. Nah kemudian setelah itu baru ya yang tetangga dan seterusnya. Nah ternyata kita dapatin nih orang-orang yang seperti ini sekitar kita ini memang layak untuk mendapatkan zakat. Ya udah itu lebih afdol kita serahkan kepada mereka. Itu lebih afdol kalau kondisi hari ini gitulah. Seperti itu, Om Soleh. Siap, syukron Ustaz. Afwan. Baik, ada lagi atau cukup? Kayaknya Mungkin mungkin cukup cukup ya, tadi. Ustaz. Ya, Siap. ditutup. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasi dalam pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita tutup kajian fikih ibadah pada malam ini. Setelah sebelum itu, semoga investasi Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah mudahkan dalam setiap langkah kita dan rencana hidup kita ke depannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Terima kembali kasih di Ustaz. berikutnya. Terima kasih Ya, Ustaz. izin Terima pamit kasih Mas Bapak Ibu. Riki.